Ada banyak cara, bukan hanya ada satu cara. Tapi karena ini Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati, kita harus gunakan yang sesuai dengan pelajaran yang di sini. Membuat norma itu bisa dari hipotetik, bisa juga menggunakan secara empirik. Dilihat jenis kategorisasi atau jenis penormaan. Kalian pernah mendengar rendah, sedang, tinggi, tingkat. Contohnya alat ukur yang udah pernah kalian gunakan IQ lah. Contohnya alat ukur menggunakan IQ. Apa yang udah pernah kalian gunakan saat mata kuliah psikodiagnostik? IST, Pak. IST. Ada yang IQ-nya rendah, ada yang IQ-nya sedang, ada yang IQ-nya tinggi. Benar nggak? Iya, Pak. Dalam patokan itu ada pengkategorisasian IQ rendah, IQ sedang, IQ tinggi. Sama dengan alat ukur yang kalian buat ini, harus bisa menggolongkan misalnya kesabaran. Kesabarannya itu rendah, kesabarannya itu sedang, kesabarannya itu tinggi. Misalnya yang kerendahan hati, sama juga. Rendah, kerendahan hatinya itu rendah. Kerendahan hatinya sedang, kerendahan hatinya tinggi. Misalnya yang memaafkan, memaafkannya itu rendah, sedang, tinggi. Orang yang bisa memaafkan itu berarti orang yang dalam kategorisasinya itu tinggi. Kalau orang yang rendah memaafkannya itu sulit memaafkan. Sama dengan alat ukur kalian ini, kalian pun harus ngebuat 3 pengkategorisasian seperti itu. Bukan hanya 3, ada juga yang bikinnya jadi 5 kategorisasi, dari sangat rendah, ke rendah, ke sedang, ke tinggi, bahkan sampai sangat tinggi. Dan nilainya itu berbeda untuk acuannya ya. Dilihat, kalau rendah itu nilai min dikurang 1 standar deviasi. Kalau sedang, min kurang 1 standar deviasi sampai dengan min tambah 1 standar deviasi. Kalau yang standar deviasi udah otomatis lebih besar dari min tambah 1 standar deviasi. Kalau baca ini pusing. Kalau baca ini sangat-sangat pusing. Ada yang ngerti dari kalian ini? Maksudnya apa? Min. Enggak, Pak. Standar Enggak, Pak. deviasi. Pusing. Sedikit-sedikit, Pak. Terus, oke. Intinya kalian gak usah ini. Ini kan cuma hanya rumusnya aja. Nanti cuma pelaksanaannya itu sederhana banget. Dicontohkan, di sini ada 30 subjek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Punya skor ya masing-masing tuh ya. 33, 43, 42, 55, 61. Ini subjek 11 sampai 20. Punya skor juga. Subjek 3, subjek 21 sampai 30 masing-masing punya skor. Bahasa gampang ya. Nih, intinya gini aja ya. Terlihat nggak nih di program SPSS? Subjek pertama nilainya 33, subjek kedua nilainya 43. Kalau dilihat di PPT seperti ini. Subjek 1 skor 33, ini ya sampai 30, 76. Nah, saya bikin sederhana. Pakai program SPSS. Subjek 1 33 sampai 76, subjek ke 30. Sama ya datanya ya. Intinya sama datanya. Mengerti nggak sampai sini? Mengerti, Pak. Ngerti ya? Intinya masing-masing responden, 30 responden ini punya skor. Nah, dari skor ini kita tentukan min dan standar deviasinya. Caranya gimana? Analyze, deskriptif. Tinggal masukkan, ini kan awal ini nilainya. Nilainya tinggal oke. Ada nilai min. Bener 559, standar deviasi 13,19. Benar nggak? Benar. Oke. Dan standar deviasi
Setelah itu baru dimasuk rumus yang tadi. Salah ini, dimasukkan ke rumus yang tadi. Tuh, ini saya taruh di sini nih. Ada min, ada standar deviasi ya. Ada min, ada standar deviasi. Terlihat ya ini ya. Nih, ada min, ada standar deviasi. Langkah selanjutnya itu dari min dan standar deviasi itu dimasukkan ke rumus yang tadi. Rumus tadi kurang 1 standar deviasi. Artinya yang rendah itu nilainya, nilai minnya kan orang realisasinya rendah 7. Ngerti ya? Intinya kalau yang rendah itu nilainya kurang. Nah, kalau yang sedang, nilai sedang itu min kurang dari 1 standar deviasi sampai dengan standar deviasi. Dilihat yang sedang, ini rumusnya, kita tinggal masukkan ke ini, ke bawah. Nilainya. 55,9 kurang 1 kali 13,2 sampai dengan 55,9 ditambah 1 kali 13,2. Nilai sedang itu, nilai untuk orang yang rendah kan tadi di bawah 42,7. Nilai orang yang sedang itu berkisar dari 42,7 sampai 42,7 SD 69,1. Ini untuk nilai orang yang sedang. Nilai yang tinggi itu di sini kategorisasi tinggi itu min ditambah 1 standar deviasi. Min ditambah minnya ini 55,9 ditambah 1,1 dikali 13,2 atau 69,1. Artinya ini bisa aja artinya sama dengan lebih besar dari 69,1. Mengerti ini? Kalau yang rendah itu di bawah 42,7, kalau nilai yang sedang itu antara 42,7 sampai dengan 69,1. Nilai yang tinggi itu lebih besar dari 6,91. Saya tandakan ya, saya jelasin ini aja. Di tiga rendah, sedang, dan lihat SP. Ini kan kalau itu 100 satu misalnya 4, rendah. Masa harus kayak gini? Ini sedang misalnya. Yang lebih besar dari 69 ini misalnya tinggi. Mengerti kan ini? Kalau yang di bawah 4. Halo? Mengerti sampai sini? Mengerti, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Yang mau Oke. Ya kan cuma dapat nilai min dan standar deviasi, langsung masukkan ke rumus. Balik lagi ya. Ini kalau secara manual, rendah, sedang, tinggi. Ini cara manual banget. Harus nggak digunakan cara ini. Cara yang digunakan untuk menentukan dianya ini masuk kategori rendah, sedang, tinggi untuk nilai partisipan ini, caranya gini, transform
record into different variable. Terlihat ya SPSS ini nilai. Saya bilangnya norma aja. Udah nilai, pindahkan ke kanan, ketik outputnya norma ya. Change. Old and new value. Klik. Untuk nilai berarti di bawah tadi 42,7 ya. 42,7. Ini artinya lowest. Di bawah 42,7. Kita klik nih output variable string. Diganti nilai value-nya sekarang menjadi rendah. Oke. Terus range untuk kategori sedang 42,7 sampai berapa tadi? 42,7 sampai 69,1. 69,1 kategorinya sedang. Add. Range ini lebih besar dari 69,1, artinya tinggi. Add. Mengerti ya? Artinya ini di bawah 42,7 rendah. Antara 427 sampai 69,1 itu sedang. Lebih besar dari 69,1 itu tinggi. Continue. Oke. Otomatis keluar. Rendah, sedang, tinggi ini kelihatan. Nanti tinggal di ini aja, kalian di frekuensikan aja ini normanya ini terlihat berapa yang sedang, yang rendah di sini 4. Yang sedang ini 23, yang tinggi ini 3. Mengerti atau enggak? Dari 30 orang tadi itu terbagi-bagi menjadi 3 kelompok. Ada kategori rendah, ada kategori sedang, ada kategori tinggi. Ini tugas terakhir kalian sampai pembuatan norma. Menentukan nanti siapa yang kesabarannya itu rendah, berapa banyak yang kesabarannya rendah, berapa banyak yang kesabarannya sedang, berapa banyak yang kesabarannya tinggi. Mengerti? 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 Mengerti, Pak. Sederhana. Mengerti, Pak. Ini sederhana. Langkah terakhir itu bikin norma itu sederhana banget. Asal ada patokan rumusnya. Ini yang digunakan di UIN Sunan Gunung Jati. Kalian mau ini juga apa? Ngelihat cara-cara teknik dari universitas yang lain? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Mau nggak? Oh, boleh, boleh. Ini tapi cara yang tadi ini yang ditetapkan oleh UIN Sunan Gunung Jati ya. Kalau cara fakultas lain beda lagi. Contohnya universitas lain ya, contohnya Mau ini. tanya dulu. Oh silakan. Itu Siapa kan tadi ketinggalan soalnya putus-putus. Kan tadi yang di SPSS tuh ada nilai ya, yang dari nomor 1 sampai 30. Itu tuh dari yang satu responden atau dari mana gitu? Dari responden. Tapi berarti cuma satu aja respondennya yang diambil buat nentuin min sama apa tadi tuh SD-nya. Kalau ini perhitungannya dari semua nih, dari semua dibikin nilai min ya, terus sama standar deviasi, udah otomatis program baca min secara keseluruhan. Oh iya Dari Bang. min 30 orang tadi, dari min 30 orang tadi. Iya, min tuh kan dari 30. Maksudnya nilai yang kan tadi nomor 1 tuh kayak 33, 34 sekian. Itu tuh dari mana? Tadi Dari ketinggalan, item. Nah, nilai total yang itu nilai item kalian yang valid semua.
CFA dari 30 yang valid itu 15. Nah, dari 15 item tersebutlah hanya boleh dibikin total score. Intinya patokannya itu nilai yang valid. Valid itu tahu dari mana? Tahu dari confirmatory factor analysis CFA aja. Pokoknya menggunakan list rel atau menggunakan M+ itu yang jadi patokan kalian. Oh iya iya Bang. Kasih. Pokoknya item yang valid semuanya itu yang dijadiin total score. Kalau nggak valid, jangan dijadiin total score. Oh, Bapak, Ya. jadi nanti kita mentotalkan skor dari setiap responden itu setelah di CFA gitu. Iya, setelah dari CFA itu kan kalian nanti hasilnya ada yang valid kan. Dari 30 andai kata 20. Nah, 20 item itu yang dibikin total score. Saya kira dari awal, Pak, di total Enggak, scoring. jangan dari awal. Dari awal itu kan baru hanya perhitungan icon aja. Kacau nanti kalau dari awal. Kacau kalau dari awal, beda lagi caranya. Oh, iya iya baik, Pak. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, nanti langkah-langkahnya dikasih nggak, Pak? Yang ini enggak saya kasih. Ada sih, ada. Yang ini ada langkahnya. Tunggu nih, bentar. Langkahnya yang ini ada caranya. Nah, cuma hanya seperti ini ya. Yang dilakukan dengan SPSS, transform, record into different variable, masukkan skor total ke kotak kanan, isi nama bebas. Langsung di change, ini di change. Klik change. Ada ini di sini ya. Pilih old and new value. Udah. Ini ada caranya ini ya, di sini ya. Doing with SPSS, caranya. Klik langkah-langkahnya. Oke? Lili, ada? Tapi saya nggak bikin PPT-nya. Saya nggak bikin PPT-nya untuk yang penorman ini. Kenapa saya nggak bikin PPT-nya? Tiap universitas beda. Saya nggak berani bilang, oh ini yang paling benar. Saya nggak berani bilang. Soalnya karena ini basic lagi, basic ke universitasnya. Universitasnya menggunakan cara apa? Sebenarnya masih ada lagi, 2 lagi. Kalau kalian mau ditunjukkan nih sekarang, saya masih ada 2 cara lagi untuk penormaan. Hampir sama aja semuanya juga kayak gini caranya. Yang ini cara pertama yang pasti digunakan Win Sunan Gunung Jati. Yang saya akan share ini nanti ke grup ya. Cara yang kedua itu untuk pembuatan norma menggunakan patokan nilai norma. Ini pada tahun 1939. Trauman Kelly menemukan angka optimal untuk membuat yang namanya norma itu di angka 27%. Apa artinya 27% tersebut? 27% tersebut kalian pernah ngedengar yang namanya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kenapa? Kuartil 1 itu 25%, kuartil 2 itu 50%, kuartil 3 75%. Kalau 27 itu namanya persentil ya. Berarti kita ngelihatnya dari patokan persentil 27%. Itu yang dijadikan normanya. Contohnya seperti ini ya. Saya cari contohnya. Data optimis. Ini kan udah ada nih item-itemnya 14. Udah punya nilainya optimis ya. Udah punya nilai total score. Nah, kalau cara yang kedua ini pakai patokan 27%. Artinya 100 dikurang 27% itu kan 73%. Jadi patokan persentilnya itu 27% dan 73%. Analyze. Deskriptif. Frekuensi.
Nah, di sini itu nilai optimisnya itu kita cari persentil 27 dan persentil 73. Ditemukan itu nilai optimal saat di persentil 27 dan persentil 73. Kita lihat, oke. Tuh, terlihat. Nilai persentil 27, 46. Nilai persentil 73 itu 52. Berarti penormaan yang pakai 27 dan 73 ini nilai rendah apabila di bawah 4,46. Nilai sedang itu 46 sampai 52. Nilai tinggi berarti lebih besar dari 52. Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Nah, intinya udah itu aja. Kita langsung bikin lagi. Record into different variable. Norma lagi. Change. Nah. Berarti range-nya tadi apa? Kurang dari 46 ya? Iya, Kurang Pak. dari 46 sama dengan rendah. Sama aja ininya. Iya, range 46 sampai 52 ya. Itu sedang. Lebih besar daripada 52 itu tinggi. Caranya hampir sama, tapi yang dijadikan patokannya itu tuh, ini cara kedua. Sama aja. Yang tadi dari nilai skor total, yang kedua dari persentase persentil 2773, yang ketiga ada lagi caranya dari min hipotetik. Hampir sama kayak cara pertama. Yang untuk yang cara yang kedua min hipotetik, cuma bedanya agak ngeselin kalau yang jaga min hipotetik. Min hipotetik itu, nah ini juga ada patokan nih. Untuk untuk apa ya? Ini berdasarkan jurnal ya. Andai kalian partisipan kalian 200 sampai 370 gunakan yang 50%, artinya cuma hanya tinggi dan rendah aja. Kalau di bawah 370 partisipan ya. Kalau lebih dari 371 gunakan yang 27. Ini nggak digunakan di UIN Sunan Gunung Jati. Ini cuma hanya pelajaran untuk kalian aja ya. Ingat, ini cuma hanya pelajaran untuk kalian. Nggak diterapin di UIN Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, caranya itu sama. Sama kategorisasinya, sama kayak yang tadi ya. Yang pakai cara UIN Sunan Gunung Jati itu, sama. Nilainya itu rendah, X, min kurang dari 1 standar deviasi. Sama ya nilai ininya, rumusnya sama-sama. Tapi yang digunakannya itu, patokannya, nilai min itu dilihat dari skala Likert. Misalnya contoh perhitungan skala Likert. Kita ambil maksimumnya. Rumusnya untuk menentukan min itu setengah kali skor maksimum tambah skor minimum. Jadi nilai minnya itu 3. Terus nilai standar deviasinya itu udah ada ketentuan baku. 1/6 dikali skor maksimum kurang skor minimum. Misalnya di Likertnya skor maksimumnya 5 dikurang 1. Andai kata yang nanti di flow 4 dikurang 1, beda lagi nanti nilai SD-nya. Tergantung skala Likert yang digunakan. Di sini itu, jadi udah ada aturannya. Andai kata rendah, nilainya itu di bawah 2,33. Andai kata tinggi, lebih besar dari 3,67. Contohnya lagi ya, yang di skala optimis. Sebenarnya, ini kan itemnya ada 14. Artinya itu untuk menentukan nilai dari Likertnya itu
Berarti min hipotetik namanya ini. Min hipotetik. Hipotetik. Norma berarti nilai dibagi banyaknya item. Di sini ada 14. Oke. Pak. Nah, terlihat di sini tuh. Min Pak, hipotetik maaf. atau nilai skala likatnya. Lupa nggak di ini ya. Kita belum di screen recorder, Pak. Belum di share screen ya. Lupa. Iya. Salah. Share screen. Lupa nih. Ulang dulu. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu sama aja kayak kalian. Sama kayak yang cara pertama. Rumusnya masih sama. Terlihat ya? Rumusnya sama kayak yang sebelumnya. Bedanya itu di sini gunakannya ini min hipotetik. Dari sini nih. Untuk menentukan nilai min cuma hanya setengah kali skor maksimum tambah skor minimum. Jadi minnya otomatis ini 3. Nilai min dari skala Likert itu pasti 3. Nilai tengahnya. Dan terus standar deviasinya itu 1/6 dari skor maksimum kurang skor minimum. 1/6 dikali 5 kurang 1, 0,67. Artinya untuk tipe penormaan yang ketiga itu cukup dimasukkan ke rumus, artinya seperti ini nih. Nilai rendah itu andai kata nilainya di bawah 2,33. Nilai tinggi itu lebih besar dari 3,67. Nilai sedang 2,33 sampai dengan 3,67. Caranya, andai kata kalian ini kan udah ada punya nilai skor total. Skor total, ada nilai skor total optimis. Ini saya hapus dulu. Skor total. Dan ini ada min hipotetik. Min hipotetik ini atau nilai skala Likert didapatkannya dari optimis nilai total dibagi jumlah item. Dapatnya segini. Nah, inilah yang dijadikan nilai patokan norma. Andai kata di bawah 2,33, andai kata di bawah 2,33, andai kata di bawah 2,33 ini rendah 2,33 sampai 3,67 dan tinggi lebih besar dari 3,67. Balikin lagi ya, kita bikin lagi namanya. Ini suara siapa? Tolong di off dulu. Kalista. Tolong. Oke. Yang ini min hipotetik yang tadi, nilai min hipotetik tadi diubah lagi namanya kategorisasi. Contohnya ya, biar bedakan dari yang sebelumnya. Balik lagi, di bawah 2,33 sama dengan rendah. Ini 2,33 sampai berapa tadi ya? 2,33 sampai 3,67. 3,67 sama dengan sedang. Lebih besar dari 3,67 sama dengan tinggi. Continue. Oke. Tuh. Tiap norma pasti akan berbeda ini patokannya. Makanya dibilang paling ini beda-beda. Balik lagi, kita pengen menggunakan norma yang mana. Patokan kalian ini Wing Sunan Gunung Jati, jadi nggak boleh dipakaikan yang 2 tambahan dari saya. Jangan. Pakailah yang sesuai dengan universitas kalian. Cukup sekian
materi dari saya, berarti semua materi udah selesai nih. Paling minggu depan tambahan satu dengan konfirmatori menggunakan PLS, tapi itu nggak akan digunakan oleh kalian. Itu cuma hanya tambahan materi aja. Ada yang mau ditanyakan? 3 menit lagi. Pak, mau tanya tentang deadline tugas yang tadi, Pak. Sampai Deadline kalian tugas. UAS ya, UAS. Eh, Saya minta mungkin kemungkinan besar nanti UAS-nya kalian yang presentasi ke saya masing-masing kelompok. Jadi saya sebagai penonton aja, nanti hostnya kalian. Hostnya kalian, nanti kalian atur waktu, kapan bisanya, kapan ininya. Mungkin per kelompok ya. Saya lagi ke Pak Tahrir dulu, apakah ujian tertulis atau gimana. Ibu masih ini. Yang penting kalian kerjakan dulu aja yang tadi ya. Baik, Iya. Bang. Patokannya saat Baik, Pak. UAS. Saat UAS masih kalian ada waktu 2 minggu. Itu nggak nyampe 2 minggu pun selesai. Harusnya cuma 1 hari pun selesai karena bagi-bagi tugas. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, nanti ditanyakan boleh ya, Bang? Silakan ditanyakan. Oke, Bang.